Perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Iya, benar. Ya. Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Pak Jokowi sudah melaporkan 5 orang ya atas kasus tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Tapi ada hal yang menarik di sini guys, di mana Abraham Samad yang minta Pak Jokowi hentikan laporan soal tudingan ijazah palsu. Kenapa? Apakah orang-orang ini sudah cemas? Sebenarnya mereka tahu bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi asli dan mereka tahu Pak Jokowi tidak akan melawan ya. Jadi mereka melakukan tuduhan atas ijazah palsu tersebut, melakukan tuduhan terhadap Pak Jokowi. Tapi sekarang Pak Jokowi tidak ingin berdiam diri lagi. Beliau sudah bergerak, sudah bertindak ya, harus dibawa ke ranah hukum supaya memberikan mungkin efek jera ya terhadap orang-orang ini. Tapi di sini malah mereka ya Abraham Samad meminta Pak Jokowi hentikan laporan. Apakah sudah merasa takut atau sudah merasa terancam? Atau seperti apa? Ya, menurut kalian gimana guys? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Oke, untuk video selengkapnya seperti apa dan siapa ini yang dilaporkan oleh Pak Jokowi, kita langsung gas ke videonya. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Iya, benar. Ya, itu Ya, benar sih apa yang dikatakan Pak Jokowi ya, supaya semuanya jelas dan gamblang ya. Jadi masyarakat tahu gitu, tidak bertanya-tanya lagi. saya. Siapa yang dilaporkan sama Pak? Apakah sama dengan tingkat orang melapor? Ditanyakan kepada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melaporkan Pak? Ya, dulu kan masih menjabat. Dulu masih menjabat, kata Sudah Bapak. selesai. Ternyata masih terlalu baru, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik. Sehingga sekali lagi Jadi menurut Pak Jokowi itu dulu kan masih menjabat ya, rupanya masih berlarut-larut gitu, tidak berhenti juga ya. Akhirnya Pak Jokowi mengambil tindakan hukum ya, membawa semuanya ini ke ranah hukum. Oke. nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi ini Biar Pak jelas Jokowi merasa dan ini gamblang. politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu ini kan sudah lama. Merasa ini politis nggak Pak? Tahu. Setelah ini Pak, tadi di dalam ngapain Pak? Di dalam melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya. Pak Jokowi santai ya. Ya jelek aduan kan, saya memang harus saya tidak. Ya. Setelah ini apa laporan yang mau ada Pak? Nggak dibarang isunya apa aja pengen dibawa Pak? Intinya apa aja pengen dibawa? Intinya apa aja yang dibawa? jadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, tadi di dalam itu ngapain Pak? BAP kah Pak? BAP atau gimana? Di dalam? Ya ditanya banyak, tanya beberapa pertanyaan tadi itu tiga. Berarti ada mengajukan penyidik. Oh, berarti langsung BAP ya Pak? Pak mengajukan penyidik untuk melakukan digital forensik terhadap jasa Bapak, Pak. Digital forensik mengizinkan Itu apa? Kalau diperlukan, silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Langsung pulang ke Solo apa masih umum atau? Sekarang masih di Jakarta. RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Ada mantan menteri berarti Pak? Mari kita ikuti proses hukum. Ya. Tentunya kan nanti kalau alat buktinya cukup akan dipanggil oleh Polda, akan dibuktikan statusnya dari situ mungkin. Jadi biarlah kita Itu dia inisialnya guys ya tadi. bersabar. Ada RS, ada T, ada K. Berimbang dan kita sama-sama mengawali secara transparan. 4 ya. Ada 5 Menurut tadi. hemat saya, apa yang Nah, terjadi terhadap Ini Abraham Samad minta Jokowi hentikan laporan soal tudingan ijazah palsu. Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi.
Tapi sebentar ini iya berpendapat sih, cuman kan gimana ya, jatuhnya di sini sudah mencemar nama baik ya, karena sudah menuduh ya ijazah Pak Jokowi palsu. Oke, hak mereka juga sih sebenarnya untuk mengeluarkan pendapat ya, tapi kembali lagi gitu, dilihat lagi caranya benar atau enggak gitu. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Presiden Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Bentar deh, tadi kan dibilangnya nggak boleh lapor ya. Tapi kenapa mereka apa ya, kemarin yang barusan dengan kemarin yang kita simak, mereka ingin sekali memasukkan Pak Jokowi ke sel gitu ya, ke penjara. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif. Bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara, itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi Tapi sebentar, tapi kalau jatuhnya udah seperti sekarang yang kita lihat, ya mau gimana? Batas kesabaran seseorang itu ada ya. buat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, Bentar ya. Tidak punya dasar untuk menindaklanjuti ya. Begitu kata Abraham Samad. Tapi kalau kembali lagi kita lihat, kenapa tidak ada dasarnya? Kenapa bisa tidak ada dasarnya? Yang kita lihat sekarang kan mereka memang sudah nyata begitu ya. Sudah sangat-sangat di depan mata mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Ya, begitu. laporan itu, pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Itu Pak Jokowi sudah melaporkan 5 nama dan di sini Abraham Samad meminta Pak Jokowi hentikan laporan soal tudingan ijazah palsu. Apakah mereka sudah merasa cemas, Arab cemas gitu ya? Sudah merasa khawatir akan terancam seperti itu ya? Makanya Abraham Samad meminta Pak Jokowi hentikan laporan soal tudingan ijazah palsu. Katanya tidak mendasar begitu ya. Hal ini sebenarnya tidak harus untuk dilaporkan dan polisi juga tidak memiliki kewenangan begitu katanya guys ya. Dan sangat lucu sih sebenarnya kalau disimak benar-benar ya statement dari Abraham Samad. Gimana ya, batas kesabaran itu ada
ya. Tidak semua orang bisa sabar gitu, bisa selamanya sabar, bisa sepenuhnya sabar. Pasti ada batasnya. Nah, sekarang kan Pak Jokowi sudah tidak ingin diam lagi, tidak ingin gimana ya, hal ini berlarut-larut seperti yang Pak Jokowi bilang di awal, biar semuanya jelas, gamblang gitu ya. Dan hal ini juga ditunggu oleh masyarakat luas ya. Dan masyarakat juga bertanya tentang hal ini, benar apa enggak gitu loh. Dan dengan adanya tindakan hukum dari Pak Jokowi, hal ini membuat masyarakat lega seperti itu dan menunggu hasil yang ada. Oke, kalau menurut kalian gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!